Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Tolong pimpin Mas Tono, pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Ada? Robi? Di Robi? Sakit apa, Bi? Pandi sakit? Sehat, alhamdulillah. Bahagia hari ini? Oke, sebelum mulai di absen dulu ya. Kita absen dulu. TSM 4 ya. Minta tolong kamu absen, panggil satu-satu temanmu. Mau dipanggil satu-satu gak apa-apa. Berdiri ya, kelihatan temanmu. Lan. Ya, Janang. Alvin, Andri, Anugrah, Tegas, Bagus, Adrian, Rinal, Padi, Farel, ini, Elino, Mamul ada? Lain. Oh, ingat. Oh, Ilyas. Depan. Iwan. Ejen. Evan. Rifael. Robi. Tono. Wahyu. Coba. Makasih ya, Mas Maisal. Ada beberapa yang nggak berangkat ya. Ya, tadi ada beberapa yang tidak berangkat ya. Udah pada siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Alhamdulillah, siap semua ya. Ya. Bahagia? Ya. Penting ya, bahagia itu penting. Ya. Sebelum mulai ke materi, pentingnya kita bersyukur ya. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Karena di luar sana, kawan lihat di Gaza, tahu? Apa itu? Di Palestina itu belajar aja susah kayak gitu. Ada yang makan aja susah seperti itu. Kalian bisa sekolah dengan baik, untuk sangu, untuk somangan pena harus bersyukur itu ya. Kalau kalian bersyukur, kalian akan ditambah nikmat. Kenapa kok bersyukur bisa ditambah nikmat? Ada yang tahu nggak? Iya, bersyukur. Nikmat itu rezeki tadi. Kenapa kalau kita bersyukur itu kok Tuhan ngasih nikmat, tambah rezeki? Nah, kalau ilmu psikolog ya, kalau hati kita tenang, ya hati kita tenang, perasaan kita tenang, itu akan menarik yang namanya rezeki. Gimana bisa tenang ya? Kalau bersyukur itu, kalau di Islam ya alhamdulillah, berarti kan bersyukur. Rasa syukur itu akan membuat perasaan kita tenang, nyaman. Nah, itu akan mendatangkan rezeki. Kalau kita hanya protes, hanya iri, wah wong kono kok iso tuku ngene, aku ora kuat, ya akhirnya ning ati gonduk, nggak bakalan rezeki datang itu. Saya jamin. Ya, kalau kita bersyukur alhamdulillah, koncoku Tono iso ndek cewek ayu. Alhamdulillah. Seneng Mas Tono? Nah, dengan kita bersyukur tadi, perasaan kita nikmat, perasaan kita tenang, hati kita tenang, ya nanti akan rezeki yang datang. Itu ya.
Sebelum kita masuk, kemarin untuk materi sebelumnya apa? Shock ya, suspensi ya. Ada yang tanyakan untuk praktek kemarin? Ya. Jadi suspensi kemarin kita sudah pelajari untuk suspensi depan dan belakang ya. Jenisnya kalau yang depan untuk sekarang lebih ke teleskopik. Ada yang upside down yang terbaru ya. Kalau yang biasa yang murah biasanya teleskopik, sticknya yang manggon dhuwur, tabungnya nisor. Terus yang belakang modelnya yang spring. Ada yang pernah lihat motor yang belakang selain spring? Motor apa? Mungkin pakai pegas daun kayak mobil. Roda 3, no, roda 3. Kalau yang depan ya model upside down ada ya. Terus yang model pegas, kalau yang model lama dulu ada kayak apa Vespa. Ya, yang model bottom link. Yang motor Prima, Prima. Satunya apa? Star. Itu sama, itu pakai spring ya. Pakai yang spring. Terus lanjut ya. Untuk materi selanjutnya yaitu kita mau belajar tentang yang namanya sistem rem. Apa yang kalian ketahui tentang rem? Oh, ada 2 jenis, Pak. Fungsi rem dulu apa? Ya. Memperlambat apa? Laju kendaraan ya. Terus menghentikan polisi berarti. Jadi polisi tidur bisa kan? Masa polisi tidur terak ya rambut rem. Oke, berarti fungsi dari rem itu sendiri yaitu memperlambat laju kendaraan. Terus yang kedua, memberhentikan kendaraan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu murid mampu melakukan yang pertama pemeriksaan isomerikso rem ya. Terus melakukan penyetelan. Yang rem tromol kan bisa diseteli. Kalau yang cakram bisa diseteli? Bisa? Ini cara nyeteli. Nggak bisa ya kalau untuk cakram atau disc brake atau hidrolik nggak bisa diseteli. Yang bisa yang model tromol atau sling. Terus yang selanjutnya yaitu bisa melakukan penggantian kampas rem sesuai prosedur yang tepat dan menggunakan keselamatan kerja. Ini sudah pakai seragam kerja semua ya. Sepatunya sudah safety, berarti bisa siap untuk melakukan praktek dari rem itu sendiri. Oke, saya jelaskan dulu untuk materi rem ya. Tadi fungsinya mengurangi kecepatan dan menghentikan laju kendaraan. Itu fungsi dari rem sendiri. Terus untuk jenisnya itu ada 2, yang model drum brake dan disc brake. Ada yang model tromol dan model cakram. Ngarane ya. Pasti ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau untuk model tromol kelebihannya produksinya lebih murah ya. Terus perawatannya juga lebih mudah daripada yang disc brake. Tenaganya lebih kuat ya untuk mencengkram tromol ya. Terus sedangkan yang tipe disc brake dia lebih apa? Untuk kecepatan tinggi dia cocoknya yang tromol atau yang disc? Disc. Pernah lihat mobil Lamborghini? Pernah, Pak. Itu remnya pakainya apa? Tromol atau disc? Disc. Jadi kendaraan yang kecepatan tinggi dia pakainya disc brake. Tapi kendaraan yang berat dia menggunakan yang tromol. Truk itu enggak ada yang pakai yang namanya disc. Dia pakainya yang tromol. Tuh. Untuk kelebihan dan kekurangan dari rem ya. Terus untuk gangguan-gangguan dari rem itu sendiri, yang pertama rem kurang pakem, rem lurut ya. Terus handle rem terasa berat, timbul bunyi. Untuk pengereman kurang pakem, kira-kira permasalahannya apa kok bisa kurang pakem? Ampas aus. Terus apa? Penyetelan kurang tepat. Ada lagi? Masuknya
bahan yang ke sistem rem. Contohnya mbok klebon oli, pasti melurut ya, ra iso pakem. Nih, untuk pengereman kurang pakem yaitu penyetelan kurang tepat. Mungkin terlalu kendu, akhirnya remnya kurang pakem. Terus keausan pada tromol atau disc brake. Kalau tromolnya itu membesar, terus sampai batas yang maksimal sehingga kampas itu buka kok nggak sampai ngerem, itu bisa jadi kurang pakem. Terus disc brake-nya kalong, kausan pada kampas rem bisa jadi ya, kausan sampai nyampe ke bahan dudukan dari kampas itu kan kurang pakem. Jadi kampas rem itu kan ada dudukannya dan ada kampasnya. Yang bikin pakem ya kampasnya itu, bahan kampasnya itu ya, itu bahannya nggak keras tapi dia keset ya. Terus terdapat udara palsu, itu kalau yang hidrolik atau yang disc brake. Nah ini masuk angin, nah ini ya, atau apa lagi. Terus kalau untuk selanjutnya ada kabel rem macet, ini juga bikin kurang pakem. Jadi nah model tromol selingnya itu tergenjat atau kotor, rem kan berat tapi nggak ngerem. Terus terjadi kontaminasi pada tromol dan disc brake seperti kena oli atau pelumas yang lainnya yang bikin tidak pakem. Terus kontaminasi pada kampas rem ya, yang gesekan kan antara tromol disc brake dan kampas tuh ya. Terus yang kedua penyebab handle rem keras, kabel rem macet, terus hubungan rem seret. Hubungan rem berarti yang tromol yang untuk dudukan dari lengan ayunnya itu, lah itu seret karena kotoran masuk sehingga ngunci, jadi buat rem ora gelem balik. Penyedotan tidak tepat, bisa jadi itu ya, keras rem. Kalau untuk yang rem disc brake kira-kira apa yang bikin keras? Ambung rem keras tapi nggak ngerem. Silnya kenapa? Silnya kenapa? Keras, bisa ya. Jadi sil itu kan ada piston, terus ada silnya, ya. Dia kan gesekan. Silnya kan nempel di kalipernya, terus ada pistonnya. Pistonnya kan kalau ditekan kan dorong, lepas, dorong keras. Nah kalau ini keras, kunci dia, nggak mau gerak. Jadi buat rem keras, tapi gak ngerem. Berarti kan bahan karet itu lama-lama dia akan mengeras. Bisa jadi. Terus terjadi bunyi, kontaminasi bisa berdecit ya, buat kelebon banyu dia akan berdecit. Terus kampasernya kena kontaminasi, kampas rem habis atau tipis. Sering terjadi ya kalau motor disc brake ditinggal melakukan nongsolannya srek. Nah itu berarti kampasnya pasti udah habis. Nah itu harus diganti dan ojo ngenteni piringan muntek. Lebih mahal mana piringan sama kampas? Piringan. Mending yang ganti kampasnya daripada kita mengorbankan yang namanya cakram atau disc brake. Itu ya. Nah, untuk sistem rem tromol itu ada dua ya. Seperti ini gambarnya. Ada yang single leading dan double leading. Yang biasa kita pakai yang single ya. Single berarti sing buka, sing neken itu cuma satu. Kalau yang double ada dua. Lebih pakai mana? Double. Biasanya saya pernah lihat di TikTok itu muncul ya modifikasi tromol, jadi dikasih double, buka dua-duanya. Jadi tuasnya ada dua nanti. Narik siji, narik kabeh. Ya kan buka. Itu ya. Pasti mekanisme lebih rumit dari yang double daripada yang single. Kalau yang single sudah pakem ya cukup. Kalau untuk produksi massal ya. Untuk pemisahan rem tromol ada beberapa yang perlu kalian periksa ya. Periksa kampas remnya, ketebalan kampas rem dan diameter. Oke ya. Seperti ini. Mengukur diameter dari
dari tromolnya ya. Terus ngukur ketebalannya pakai jangka sorong. Nanti kita praktek bongkar, terus melakukan pemeriksaan lah seperti ini. Ini untuk ngukur dari kapas ya. Pakai apa namanya alatnya? Jangka sorong atau skate mat? Skate mat atau jangka sorong? Sama. Oke, sama ya. Jangka sorong itu kan bahasa Indonesia. Skate mat bahasa Ndi. Vernier caliper bahasa Inggris. Skate mat Solondo gini. Nah, ini hubungan ya. Hubungannya seperti ini. Nih. Ini waktu masang harus kasih grease atau pelumas. Karena ini dia kan bergerak ya. Waktu buat tekan dia akan bergerak. Nah, ini kotor ya. Ini perlu dibersihkan terus dikasih grease ya. Terus ini sebagai apa ini? Nih? Sebagai apa? Alah, ini. Sebagai apa itu? Kalian tahu nggak? Nih. Oh, raiso ya. Ini bagi apa? Buat apa? Hah? Baut? Saya bau cah. Itu sebagai penanda ya, penanda kalau kampas rem itu habis atau enggak. Kalau display kan kelihatan dari depan. Kalau model tromol enggak kelihatan, makanya itu dikasih tanda. Kalau tandanya itu menyentuh tanah berarti kemungkinan besar sudah habis kampas remnya. Jadi perlu kalian bongkar ganti. Oke, lanjut. Untuk yang model cakram ya. Seperti ini bentuknya. Ada yang model double piston, ada yang single. Motor kalian, motormu apa? Cel? Scoopy, double apa single? Pistonnya? Single. Ya, single besar. Kalian double di motor apa? Mega Pro ada, Supra ada. Supra X. Kalau yang Matic rata-rata single ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini tadi piston seal, gas seal. Berarti piston seal ini yang menghambat minyak ya. Kalau gas seal untuk menghambat kotoran. Berarti yang berfungsi nahan minyaknya yang ini. Kalau ini mengeras, remnya jadi keras. Oke, untuk hari ini nanti kalian Bapak bagi untuk diskusi ya. Nah, untuk penilaiannya nanti ada dua, formatif dan sumatif. Yang formatif nanti ada LKPD, lembar kerja, terus ada presentasi setelah kalian diskusi. Terus untuk sumatifnya tugasnya yaitu penanganan rem motor masing-masing di video. Silakan dikerjakan, bisa dikerjakan di rumah ataupun di sekolah motor kalian. Jadi pemeriksaan, penyetelan, kalau perlu diganti penggantian. Itu ya. Oke, lah selanjutnya nanti kalian bisa selanjutnya kalian bagi 4 kelompok ya. Untuk kelompoknya saya berhitung 1 5 apa? Wes. Nah, udah ya, pas ya. Silakan yang satu sini. Satu kelompok membuat lingkaran kecil. Satu. Ini dua. Muter kayak puteran. Tiga sini.
Harus harus angkanya harus pas tadi. Nyampe 4 kok. Sing 4 sana ya. Wes. 1 2 3 4 5. Buat lingkaran. Berdiskusi. Iki 6 dhewe. Lo mau terakhir 4 kok. Ya wes kene. Wis junange sini. Ayo muga lingkaran nah iku mesake kancamu ora. Silakan sekalian berdiskusi. Nanti hasil dari diskusi kalian presentasi ya. Kasih nama kelompok 1. Kelompok 2 ge lingkaran nah. Cah? Ayo lingkaran. Kelompok 2 tulis. Atasnya kelompok 2. Kelompok 3 tulis. Kelompok 4 tulis atasnya. Jadi untuk kelompok 1 nanti pakai motor yang Revo sana. Kelompok 2 Grand. Kelompok 3 apa ini motor ini? Revo. Kelompok 3 ya. 4 Legenda. Ya, silakan baca dulu. Ada yang tanyakan dulu belum? Ada yang tanyakan enggak dari LKPD tadi? Jadi nanti kalian berdiskusi terus melakukan pemeriksaan. Situ ada angka-angka yang perlu kalian cari tahu. Setelah dapat hasilnya kalian presentasi di depan satu-satu. Ya. Ya, kelompok 4, tulis kelompok 4. Kelompoknya tulisi dulu. Saya ambilkan BPR dulu ya. Kalian pakai ini ya BPR nanti ya untuk standarisasinya. Silakan mulai berdiskusi terus melakukan pembongkaran ya. Nanti di sini aja. Kalau lihat untuk standarnya. Silakan. Kasih kelompok 1 ya. Ya mulai dikerjakan di sini ya. Nanti yang dibongkar rem belakang aja dulu ya. Untuk yang depan nanti. Jenis rem belakang. Nanti keluarnya apa dicek motornya masing-masing. Ayo Mas Tono. Di temanmu diajari. Jenis motormu apa? Tulis ah. Ya, legenda kamu. Nanti yang diperiksa rem belakang aja. Ini katanya malah mau motornya sendiri Pak PCX. Gimana? Nanti tugasnya. Apa? Ya. Kamu mana? Legenda ya. Kamu yang Revo ya, Revo ini. Belakang. Nanti untuk materinya kalian bisa scan pakai HP kalian di sana untuk panduan Revo. Revo aja itu. Revo Fit. Fit.
Oke, silakan mulai pembongkaran ya. Langsung di motor masing-masing untuk pemeriksaan. Untuk alatnya nanti 1 bagi 2 ya, gantian. Apa? Drum break. Drum break. Keluarnya dicek langsung di motornya ya. Oke, silakan mulai bongkar. Nanti nggak selesai kalau yang dibongkar. Bongkar, periksa. Iya. Iya, langsung cek. Saya motornya saya cek. Untuk kuncinya berdua ya, 2 backlift. Ini segera bongkar, ora selesai kok, lalu bongkar. Yang belakang aja. Sama aja 2. Tapi nanti mau mulai gampang hitungannya. Ini gak enak ini bro bisa. Saling kerjasama ya, biar nanti waktu tugas sumatiknya di rumah bisa. Ya. Ada yang ukur, ada yang nyatat hasilnya. Yang besar untuk mengukur tromolnya, yang kecil untuk mengukur ketebalan kampas remnya.
Milimeternya pas. Tarik bang, tahan nggak kuat. Pakai tang ya bang, ya, tang, pakai tang. Tang gede ya. BBR, bawa temanmu. Oh, ini. Untuk keluarnya dilihat ya sesuai kondisi motornya masing-masing. Gimana? Bongkar ya? Gak usah pakai itu, langsung lepas ke sana toh. Itu nyata nih bisa. Bisa itu, pas no, mengisor no. Motor ding. Kanan guys. Aku dulu motornya rusak. Kayak saya. Gak bisa lah. Kalau punya kunci nang. Kayaknya juga. Sudah pengisara? Kan atap itu. Dilihat untuk standarnya minimal berapa untuk kampas remnya. Ukur tromolnya pakai jangan sorong yang besar, jangan yang kecil. Tuh, sarono. Kampasnya udah diukur. Ukur saya kampasnya. Pakai yang kecil kalau ngukur kampas, pakai yang kecil itu untuk khusus untuk tromol itu. Waduh, gantian. Itu udah. Sana loh, udah selesai deh.
Sket mata di masih ada yang kecil Di sana, Pak. bukan lo di meja ada satu. Silakan diskusi sama temannya kelompoknya ya. Ketebak kanvas paling depan ke mana? Tromolnya. Tromol udah. Di depan. Ini cara depan belakang. Beta servisnya kalau untuk cakram itu 2, kalau untuk tromol 1 mili. Ini cakram semua motornya beda. Gas ya? Gimana? Tahan ah. Ini muter tau Pak, nggak mau ini ya. Ali aku tidur. Muter tak Pak. Coba yuk ganjeli ben ora miring Jel. Jadi lu tangan beli. Opo kunci opo? Tangan. Jadi merek mah. Kita tahan yuk santai. What dong? Udah nasi dik. Ya bisa emang. Paksa. Harus paksa ya. Enggak emang ngono. Ngepas ya. Pinjem yang lain ah. Ditulis hasilnya. Gantian cuma satu yang besar. Yang kecil 2. Pinjam aja temanmu yang besar. Yang besar kan udah toh? Yang besar udah belum? Tulis hasilnya. Ini udah. Banaya. Itu diminta yang besar. Itu jaga sorongnya diambil buat ngukur yang besar. Buat tromol itu.
Ya, ngukur tebalan. Untuk tromol itu minimalnya 1 mili ya. Kalau yang kampas 2 mili. Kok kampas. Yang cakram minimal ya. Wes mul 5 mul. Kok malah jotos-jotosan lho. Aku dijotosi, Pak. Ojo ah, mbek koncone. Saya Sayang-sayangan lho kok malah jotos-jotosan. ringan rem atau apa? Apa? Ringan rem. Ini, Pak. Bis. Itu tuh dis, nggak usah yang belakang aja dulu. Ringan rem. Nggak usah diukur. Bisa diukur piringannya kan, ketebalannya ukur sih apa-apa. Kalau untuk kampasnya kesuwen nanti. Ditulis hasilnya. Tulisnya hasilnya, wis urung hasilnya. Kalau sudah pasang kembali ya, biar tidak kelamaan. Kita anu sara, Pak. Mau aku rasane ceplokan ya. Rodene gede ngono tok kae. Di steli. Kudu rodo sing gede. Ceplokan rasane. Ya. Berene, Pak ya. Nggih. Kebalik dari dalam. Kebalik.
Hasilnya tulis ya. 19,8 sih. 0,8. Kalau bikin nulis saya. Nah. Wah, cuma Saling kerjasama. Nanti ada presentasi juga sebenarnya. Apa kamu juga mau? Kamu nggak mau pabrik ya BPR, Pak? Apa? Enggak, yang depan diukur cakramnya aja. Ketebalan kampas, ketebalan cakram. Kan ada atas itu. Nah, kampasnya nggak usah dibongkar kelamaan. Rantainya pasang? Nggak ada rantainya, Pak. Ada itu transparan. Rantainya transparan, nggak kelihatan. Kurang apa? Nih. Belakang piro hasilnya? Standar ya benar. Kelayakannya tulis standarnya minimal 1 mili. Layak apa orang? Terus mau kendalanya apa motor ini? Terus saja semua kan ini dijelaskan saat presentasi.
Ayo wes urung. Jangan. Ukurannya sudah, Pak. Ya pasang kembali nak wes. Wes, itu toh. Deal. Wes nih dibahas. Bahas untuk presentasi. Duduk sih. Balik kembali ke tempat. Ini Presentasinya gimana, Pak? ya ini jelaskan urutan pengecekan kerusakannya gimana, kendalanya apa, terus pembongkarannya jelas no, terus hasilmu jelas no. Nah, nanti ada tanya jawab dari kelompok lain, nanti jawab. Berdiskusi, apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu dijawab kalau ada pertanyaan. Kita akan mencoba satu masuk. Miring ya, posisinya gini. Apa namanya nih? Nah, gue pas yuk. Alon. Miring. Nah, wes kembali ke tempatnya yang udah.
Keluarnya konsumen ini dia. Motormu keluarnya apa? Tulis aja kok. Nggak ada keluhan. Kan no? Servis Pak, pengecekan doang. Yang berhubungan dengan rem. Oh, kurang paham nggak bisa? Ya tulis aja. Kurang oke. Guys, boleh neng tempatnya nunggu presentasi nanti. Cuci tangan boleh? Boleh. Bentar, 1 menit. Silakan di scan materinya ya pakai HP. HP-nya buat sekolah orang gue game cepet dikeluarkan. Coba scan. Muncul materinya. Nah itu untuk bahan diskusi ya. Persiapan untuk diskusi nanti presentasi itu untuk bahan materinya. Wes urung. Lo mau iso masa ora iso? Ora iso, Pak. Iso ayo. Bisa. Iso ayo. Bisa. Tapi ini udah cocok apa? Wate. Apa nyopin ya? Memang orang tahu kan? Ayo, miring. Sing iso diiring. Ojo montore ah. Tangan bapak nggak ada nih. Aduh, bapak nggak ada mati. Taruh. Ini mobil natap Iso. Iya pak. Dipasno ah. Mekanik kopi. Saya suruh iso ini. Usaha turun tangan ini. Miring bane diring no bane. Nah. Motornya cuma miring ya. Bane dingin lho. Nah, dilebokno. Iki lho. Ini natap ya? Miring. Harganya natap itu. Alah, itu. Tanah. Wong diwae kon miring kok. Ndi jar coba. Solusi. Montore jejekno montore. Motornya deyeng, Pak. Motornya deyeng ya bisa. Nanduk Pak ini, Pak. Nanduk ini, Pak. Aduh, motor. Pasang sih. Burung kakak tua. Waduh. Tahu.
Bisa. Bisa lah. Cek ah. Iku mikirnya kayak iku apa ta? No, caranya kayak gitu. Oh, iso dia anu wae. Cek mana? Atap ini. Tarik. Bisa betul enggak orang cuma saya. Oh iya. Bengkel saya Sally apa mulai? Langsung. Bener nih karo Sangli. Iya, bener, Cok. Seneng aja. Lebih, Cok. Lara wah. Chip, Cok. Ya. Bocah rame ning ngono tak kira lawa. Tawuran iki lho. Wis motor wis deng-deng gini. Iki motor wis deng ya ora bener. Iya. Yuk coba lah. Obat dia gitu. Iya dapat komat ah. Udah lama. Mat. Mat. Kenapa terus? Aku undang dia. Ora kuat apa? Biar lu dasar. Ayo pasang kok malah. Timnya gini yuk. Yo, kelama lo yo. Ini apa? Wong nyopot iso kok. Siapa tadi jenengan apa? Anggero. Ora. Kenapa? Enggak sih. Orang dipakai nama. Mekanik TikTok gitu sih. Mekanik TikTok, tolong bantuannya. Yo Pak. Paling kita ada mekanik kan. Gue sih berapa itu loh kang. Ya yuk. Kang lu cuma ini. Kalian mau iso dibongkang ya, Cok? Kalian iso dibongkang kok. Coba. Bongkang ya makane. Pengangan kok no yo. Ngene. Ya iki ngebono piye Lah iki lek belum apa piye mau tadi. Iki. Aduh. Si kono kang di sana, bos. Cirulu. Bismillah. Ayo. Terus. Lu piye to? Dia menjelaskan keluhannya apa, terus hasil pemeriksaan piye, prosedur urutan bongkare piye kok jelasno. Lah kono sing takon. Semua tuh. Saya kelompok maju semua, yang lain jawab, kelompok yang lain menyanggah atau bukan balik.
Ayo wes urung. Ayo kembali jujur lagi. Berikan musanya. Iya. Iya. Cuci tangan yuk. Ya, cuci tangan dulu. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing ya. Cek kelompoknya. Silakan berdiskusi sebelum kalian maju untuk presentasi ya. Untuk materinya ini silakan di-scan. Kalau butuh materi, ini kelompoknya di kok gabung. Kelompoknya di mana? Oh 6. Ono selundutan sapa niki? Mau 5 kali di 6. Dari mana itu? Oke ya, untuk materi selanjutnya nanti kalian satu-satu maju setiap kelompok presentasi, yang lain menyanggah atau ngasih umpan balik ya. Mulai dari absen berapa dulu? Kelompok berapa dulu? Tadi yang selesai dulu siapa? Ayo ngaco. Kelompok 1 berarti maju, silakan presentasi
hasil dari pemeriksaan. Jelaskan semua. Maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Yang lain mendengarkan. Nanti ya kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Tono Ragdan. Saya Kadir Sirawan. Dari Nusantara. Saya Mesin Nusantara. Mohon izin mempresentasikan hasil pemeriksaan kamar streng depan dan belakang. Silakan jelaskan. Alat tipe motor yang kami lakukan pemeriksaan ialah motor Republik dengan jenis rem, jenis brake, jenis rem belakang, drum brake, dan keluar tenaganya yakni remnya patah. Ketebalan kapas rem depan standar pabrikan yakni 9 mm. Untuk lebih lanjutnya boleh diberikan yang lain. Dengar gak? Enggak. Kurang keras berarti. Dengar gak? Ya. Standar pabrikannya 6 mm. Dari pemeriksaan dari nomor 1 hingga 6 mm. Sekarang itu sudah pakai. Dan intinya rem belakang depan ada pabrikannya 8 mm. Posisi pemeriksaan dari komputer yaitu 3,4 mm dan itu keterangan bahwa sesuai normal dapat pabrikan 11 mm dan hasil pemeriksaan 110,7 mm yaitu pemeriksaan ada. Ya cukup. Silakan untuk kelompok yang lain. Dari penjelasannya ada yang perlu ditanyakan? Dari presentasi kami, apakah yang ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan tanya. Misalnya apa, Mas? Covid, Mas. Tanya kok siap. Silakan banyaknya tanya. Mau tanya lagi? Itu tanya itu. Itu tanya tadi. Jenisnya apa? Jenisnya apa? Yang depan apa? Yang depan disc brake dan yang belakang drum brake. Break. Tadi kan keluarnya kurang pakem. Hasil dari pemeriksaannya kenapa kok kurang pakem? Jelaskan. Karena ketebalan kapas belakang dinyatakan tidak layak dengan standar pabrikan di sini 6 mm dengan hasil pemeriksaan 3,6 mm. Tuh ya, kenapa nggak pakem ya? Ada yang tanyakan kembali? Cukup Farel atau tambah? Tadi ya ketebalan saya luruskan kembali ya. Untuk pabrikannya kan 6 mili ya. Itu untuk posisi kampas rem yang baru. Nah, kalau kalian hasilnya 3,6 itu masih layak ya. Batas minimalnya untuk yang tromol, kampas tromol itu 1 mili. Batas minimalnya. Bukan 6 mili. 6 mili itu standar barunya.
Nggak mungkin nanti 1 cm, nggak mungkin. 6 mili itu udah tebel. Jadi batasnya cuma 1 mili. Berarti itu masih layak. Terus kalau yang depan tadi berapa? 3,4 cakram. Batasnya 2 mili ya. Berarti batas minimalnya 2 mili. Kalau di bawah itu berarti perlu diganti. Kalau belum nyampe itu ya masih layak. Oke, cukup. Kita aplaus untuk kelompok 1. Sekarang yuk kembali. Untuk selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan yang lain didengarkan. Yang perlu tanyakan, tanyakan. Dengarkan, yang lain dengarkan, yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Kapten dari bagian saya sebagai perwakilan kelompok 2 mau mempresentasikan hasil praktek ini pengecekan trauma motor berbeda 2 yang memiliki jenis jenis rem depan trauma dan belakang yang memiliki keluhan Hasil dari pemeriksaan adalah rem. Ketebalan kapas rem depan standar pabrik 1 mm. Hasil pemeriksaan 6,7 mm. Keterangan layak. Ketebalan kapas rem belakang standar pabrikan 1 mm. Hasil pemeriksaan 6,75 mm. Keterangan layak. Piringan rem 3,7 mm. Hasil pemeriksaan 3,0 mm. Keterangan tidak layak. Gas rem atau tromol standar pabrikan 111,0 mm. Hasil pemeriksaan 110 mm. Keterangan masih layak. Oh, lagi hasil dari pemeriksaan. pemeriksaan tahun ini kurang tepakan rem itu disebabkan karena penyetelan rem kurang. Silakan, yang lain bisa. Dari kelompok saya ada hal yang mau ditanyakan, saya silakan. Standar ketebalan kapas rem depan. Standar pabrikan atau standar pabrik? Ya, kelompok 1 silakan. Keluarnya apa, Pak? Keluarnya dari praktek tadi tanyakan istilah rem belakang. Bisa. Silakan. Standar minimal progresif dari porsi minimal 111 mm. Kenapa Bapak jadi motif? Kenapa masih menggunakan nomor? Bebas apa? Sing julur ah. Ada lagi yang mungkin kurang pas dengan hasil pemeriksaannya? Kalau tidak ada yang jawabannya saya akhiri dari presentasi kelompok 2. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 2.
Oke ya, untuk LKPD-nya kasih nama kelompoknya semua. Saya jelaskan dikit ya tentang hasil dari pemeriksaan kampas rem ya. Untuk kampas rem itu tadi saya ulangi lagi ya, untuk yang model cakram atau disc brake itu batas minimalnya ya, bukan pabrikan, tapi batas minimal ketebalan kampas rem untuk disc brake itu 2 mili. Kausan, batas minimalnya ya. Berarti kalau di bawah hasil pengukuran, kalau di bawah 2 mili berarti harus ganti. Bisa dimodifikasi enggak? Ya iso ya, harus ganti. Kampas rem juga harus ganti karena dia kan semakin lama dia kan bergesekan ya. Dia kan berkurang tebalannya. Kalau yang belakang tromol itu berapa tadi? Batas minimalnya ketebalan kampas rem belakang tromol 1 mili. Kalau di kalau hasil pengukurannya di atas 1 mili berarti masih baik. Terus belum tentu ya,